Halo sob, kembali lagi di Ghost on Weekend. Udah lama nih kita nggak upload episode baru lagi ya. Memang kemarin terus terang beberapa teman-teman Ghost terkena infeksi COVID, jadi beberapa harus isolasi mandiri. Tapi tenang, kita bakal upload episode baru dengan protokol kesehatan yang lebih baik. Dan titip pesan bagi para goeser di sana, jangan lupa protokol kesehatan, baik sedang riding maupun sedang temu di cafe. Jangan lupa ingat episode berikutnya. Ciao. Halo sob, selamat pagi dan selamat datang di Ghost on Weekend dalam segmen ngomongin baik daripada ngomongin orang. Bener nggak sih? Kembali lagi gantian, kalau sob suka dengan channel YouTube ini bisa aja langsung subscribe dan klik tombol lonceng di bawah ini untuk dapetin informasi tentang sepeda, gaya hidup sepeda, dan lain. Dan juga jangan lupa bisa aja follow Let's Go di Instagram ya untuk dapetin informasi-informasi yang lebih update, informasi tentang sepeda dari kami. Oke, nggak lama-lama lagi, kita langsung aja di ngomongin baik kali ini. Halo sob, dalam ngomongin baik kali ini gue bakal ngundang nih teman lama nih. Tapi kemarin-kemarin belum bersempatan kita temu bareng, ngobrolin sepeda bareng. Kadang juga belum sempat sepedahan bareng nih beberapa saat yang lalu. Tapi sob yang satu ini sempat coba road bike, gravel. Tapi kita mungkin juga sempat dengar cerita-cerita menarik mengenai waktu bangun sepedanya. Oke, nggak lama-lama lagi kita langsung aja panggil Sob Egi. Halo Sob, apa kabar Sob? Aduh, waalaikumsalam. Om Egi dari mana nih Om Egi? Dari rumah. Ini dari rumah. Hujan wainya. Hujan wae, malas sepedahan gitu deh. Sepedahan kumanya dingin banget soalnya. Hujan terus ya. Kadang kemarin sempet dari pagi tuh biasanya teman-teman goeser keluar pagi kan. Tapi hujan, ditunggu-tunggu sampai jam 9 masih hujan gitu ya. Biasanya mungkin dari subuh hujan. dari subuh kan, tapi ya kita tetap syukuri ya dengan segala situasi kondisi cuaca ya. Tapi ya teman-teman juga masih bisa goes, tapi tetap hati-hati, jalanan licin di sana ya. Tapi kalau misalnya medan-medan gravel perlu dihindari dulu ya. Kalau misalnya hujan seperti ini, mungkin ya. Tapi kalau misalnya mau tetap ingin ke medan-medan gravel ya, rasa kehati-hatiannya lebih ditingkatkan Tuh, lagi. safety-nya harus lebih. Itu. Oke Sob Egi, by the way, pakai sepeda apakah hari ini Sob Egi? Kebetulan sekarang saya bawa Seaboard CX-01 kalau frame-nya. Seaboard CX-01. Tuh, dia tuh satu pabrikan sama Tsunami. Di websitenya juga websitenya Tsunami. Pabrikan sama Tsunami ya. Oke. Tsunami. Kalau apa sih yang membedakan? Maksudnya ini kan masih satu pabrik ya. Tapi apa sih yang membedakan, segmen kah atau memang geometrinya beda atau seperti apa? Kalau setahu Sob Egi ya, Saya perhatiin sih kalau si Seaboard itu kayaknya yang produksi awal-awal sebelum dia produksi Tsunami kelihatannya. Betul, Tapi saya perhatiin juga Tsunami udah ada dari semenjak musim fiksi. Karena dia tuh awalnya frame fiksi kebanyakan. Yang tipe-tipe SNM kayak gitu banyak di Bali yang pada pakai fiksi. Tapi pas lihat di websitenya si Tsunami keluar yang namanya Seaboard. Jadi sebenarnya nggak tahu perbedaannya apa, cuman ya oke juga sih. Oke juga ya. Oke juga. Tampilan mantap, performance mantap. Tapi nanti kita coba tanya performance-nya seperti apa. Nah, kenapa sih kalau saya boleh tanya nih?
Kenapa sih pilih Seaboard ini, Sob Egi? Kenapa pilih Seaboard? Karena tadinya saya pengen main road bike jadul. Road bike jadul, wah jadul banget nih. Tadinya pengen main road bike tapi jadul. wajib punya satu men. racun. Oke. Pengen main road bike jadul, cuman karena belum tahu nih harus pilih yang kayak gimana. Karena kan pasti susah juga, takut dapat frame yang jelek atau gimana. Betul. Jadi nyarinya frame yang bentuknya kayak sedikit jadul, tapi dia lebih produksi modern sekarang. Betul. Searching dapatlah si tampilannya kayak sedikit jadul dan bisa dipakai gravel juga, bisa dipakai komuter juga, ya udah. Harganya juga cukup terjangkau ya. Oke. Jadi Seaboard ini memang niatnya memang pengen sepeda jadul ya, tapi tetap jiwa-jiwa Steel Israel masih tetap dapat. Steel Israel, karena Steel Israel. Steel Israel ini masih tetap dapat. Siap, mantap. Iya. Tapi kalau saya lihat memang kalau pertama kali melihat Seaboard ini, terlihatnya, ini seperti marlin titanium ya. Tampakannya cakep juga gitu. Tapi kalau sebetulnya light speed lah. Betul. Tapi sebetulnya kalau Sob Egi tahu ini bahannya apa sih sebetulnya? Ini bahannya kalau keterangan di websitenya ini sebenarnya chromoly. Oke. Tring, ya besi lah. Ya. Chromoly, cuman kalau diklaim di websitenya sendiri dia adalah frame besi teringan sedunia katanya. Iya. Biasa juga itu di websitenya. Kayak iklan kecap aja. Nomor 1 di dunia. Tapi mungkin nanti kita coba bahas. Oke. Nah, dulu waktu dapetin si Seaboard ini, Sob Egi gimana sih ceritanya? Apakah dapet frame-nya dulu atau seperti apa? Biasanya kan kalau misalnya kita membangun sepeda ya, biasanya banyak cerita-cerita nih gitu yang perlu Sob Ghost tahu ya, karena kan ya kondisi ekonomi masing-masing kan berbeda. Kadang ada uang untuk beli full bike langsung, kadang ada uang kita nyicil, kadang memang ada uang tapi memang tetap pengen nyicil gitu karena memang kepuasan kan gitu. Tapi kira-kira boleh cerita nggak kira-kira waktu mulai bangun sepeda ini? Sob? Nah, jadi awalnya tuh saya road bike-nya pakai Polygon Stratos S2. S2. Berarti magister ya. Mungkin nanti tahun S2 depan magister. S3 lulus. Nanti jadi doktor, nanti Profesor ya, benar bisa. Awalnya gitu. Dia karena si frame-nya alloy, terus lagi musim tuh Steel Israel kayak gitu. Ngobrol sama teman-teman yang udah duluan naik sepeda pun, mereka bilang kalau frame chromoly itu katanya lebih enak dari frame alloy. Katanya. Oke. Penasaran dari situ, kebetulan si frame yang S2-nya ada yang nawar. Yang S2 ya. Frame-nya saya lepas, hunting lah. Mulai dari situ hunting frame besi. Tadinya mau pakai besi jadul, cuman karena belum tahu ilmu nyari barang yang bagus kayak gimana. Searching, kebetulan si Vitamin Bike awalnya dia yang pakai road bike Tsunami. Saya lihat dia searching lagi, riset ternyata ada juga nih frame yang gravelnya, komuter bike-nya. Lagi nyari tahu tentang gravel bike, kemudian musim. Gravel musim road bike tapi bisa masuk ke jalan tanah, kayak gitu, masuk ke jalan jelek. Karena kontur jalan di Kabupaten Bandung itu kebanyakannya jelek, nggak kebanyakan sih, cuman ya lebih gunung-gunung kayak gitu. Kayaknya kan lebih cocok pakai ini kan, kita Bandung itu di lingkup gunung kan. Kondisi jalannya kan macam-macam gitu ya. Jadi kepikiran ya udahlah, kayaknya ngebangun gravel aja. Nyari-nyari info frame, ternyata ini masuk di budget. Ya udah, ini aja. Pas mau searching dan beli di websitenya, ternyata di Indonesia udah banyak yang jual, toko offline dan PO juga ada. Dapatlah ini dari temen, titip dari Cina langsung. Udah, datang deh frame-nya. Part sisanya yang lainnya dia dari sisa-sisa Stratos yang S2. Sisa Stratos. Jadi berarti kemarin jual frame setnya aja ya, si Stratos ya. Grup set masih pakai bekas si Stratos. Si Seatpost masih pakai bekas Stratos. Yang lainnya jadi upgrade juga lama-lama. Oke. Nah, kemarin sempat nyobain sepeda alloy itu. Setidaknya kan ya, sepeda alloy.
lalu juga brandnya Stratos. Tapi itu kan memang pure, maksudnya bukan pure juga, maksudnya untuk road bike kan. Road bike, betul. Sedangkan ini memang ada mungkin ya ada geometri yang berbeda antara terlihat sama tapi mungkin ya namanya racikan brand ya. Rahasia dagang masing-masing kan mungkin ada beda geometri atau. Tapi kalau overall nih Sob Egy perbedaannya apa sih ketika dicoba nih gitu? Kalau beban ketika diangkat ini lebih berat. Lebih berat dari Stratos S2. Tapi pas dipakai rasanya beda. Ini tuh lebih gimana ya kalau frame besi itu? Kalau kata bahasa Sunda lebih tambleg. Jadi kokoh gitu. Oke. Ini biasanya kan pakai ban gravel. Si ininya pakai ban gravel, si lebar bannya lebih gede. Cuman kebetulan karena ini lagi nyobain pakai ban road bike sisa S2 waktu itu, ternyata enak juga. Oke. Ini apa? Bekas S2. Ban itu juga S2. Bekas S2. Oke, Sob Ghost juga yang perlu diperhatikan ketika Sob Ghost pengen mencoba gravel. Jadi sebetulnya perlu diperhatikan clearance antara fork dengan ban. Kadang kan memang ban gravel ya kadang bisa di atas 28 ke atas atau 30 di atas ke atas. 35 bahkan di atas 35 ya. Jadi memang kalau misalnya nih Sob Ghost punya sepeda road bike, sebelum beli ban ukur dulu. Memang ada beberapa ban gravel sampai 23 juga sebenarnya ada. Ban gravel sebenarnya ada 2. Cuman lebih baik ukur dulu, jangan sampai investasi yang dikeluarkan juga nanti sia-sia gitu. Kadang kan harga menjual kan ya pasti namanya harga menjual lebih rendah ya, kecuali tukang goreng, pedagang itu beda lagi. Kalau user kan pasti ketika kita beli barang yang salah, ketika kita jual ya pasti harganya ya mau nggak mau kita turun kan, mau nggak mau harga jual gitu. Karena ya namanya barang second ya, walaupun baru 1 kali dipakai harganya turun. Ya itu perlu diperhatikan oleh Sob Ghost sekalian yang memang punya frame road bike tapi mau mulai ke gravel atau menjelajah jalur yang lain, mungkin bosen jalan aspal saja. Nah, begitupun pula teman-teman yang punya sebelum punya frame nih, pengen main road bike dan juga gravel, ya mungkin bisa pilih salah satunya si board ini ya. Karena kalau dilihat clearance-nya bisa pakai road bike, bisa pakai gravel juga kan ya. Cuman dia kalau pakai road bike si clearance ininya jadi kegedean. Clearance-nya jadi kegedean. Jadi di sini masih bisa masukin gelas aqua biar bisa bunyi. Keren. Motor cross. Itu masa kecil kayak gitu ya Oke, tapi ini clearance-nya masih Clearance-nya jadi agak gede, cuman cukup lah kalau misalnya buat kebut-kebutan atau looping di Sumarekon masih cukup. Masih cukup ya. Tapi ini by the way ini pakai lebar berapa? Ini ban lebar 25C. 25C ya. Ya masih standar road bike soalnya kan. Masih standar road bike. Kalau gravelnya saya itu pakai 40C, copotan 40C. Dari Polygon Pad. Tapi masih masuk di sisi board ini. Masuk. Maksimum berapa lebar? Clearance maksimum di 42C kalau sesuai 42C. website. Cuman saya belum pernah nyobain 42C sih. Oke. Tapi kalau wheelset ini pakai 700C atau ini 700C. 700C. Tapi kalau untuk kompatibelnya sebetulnya si board ini original, maksudnya kita browsing gitu, itu pakai apa sih? Spesifikasi website ini 700C. 700C ya. Kadang kan ada yang 6,5B gitu ya. Betul. Memang 700C ya. 700C. Judulnya ini sebenarnya kalau di website bukan gravel bike, tapi commuter bike. Oke. Sebetulnya yang penting clearance-nya cukup, bannya cukup untuk gravel, dan sepedanya kita buat pakai nggak terlalu mountain bike, jalur-jalur itu juga bisa dikatakan gravel kan sebetulnya kan. Atau gimana nih Sob? Kalau menurut saya sebenarnya gravel itu adalah sepeda yang bisa dipakai ke jalur gravel gitu aja. Ke jalur gravel. Sally dipakai ke jalur gravel, yang menurut saya jadi sepeda gravel. Betul. Cuman yang nggak nyaman, gitu aja sebenarnya. Nyaman ya sebetulnya, betul. Dan sepeda gunung juga bisa dipakai ke jalan kan sebenarnya. Cuman nggak nyaman. Bukan peruntukannya. Gitu, sebenarnya. Tapi ketika kita beli sepeda bisa ke gunung, bisa di jalan, ya mungkin salah satu opsinya dengan clearance
bannya cukup lumayan ya, mungkin bisa pilih sepeda-sepeda komuter seperti Betul, ini ya. betul. Jadi banyak opsi lah. Ketika kita pengen main ke misalnya medan gravel, tinggal ganti ban. Betul. Gitu. Kalau road bike kan memang repot ya, ganti ban yang agak lebaran dikit, agak susah. Mentok di frame-nya nanti sih ban kalau untuk yang pure frame road bike. Iya, Pas iya, mau iya, dipakai iya. gravel agak tebal bannya. Iya. Oke. Nah, tapi kalau misalnya Sob Egi, itu kan frame dulu, terus ini copotan Stratos nih. Kira-kira dengan dengan bawaan Stratosnya, dengan spesifikasi road bike itu kira-kira dipakai gravel gimana sih? Kira-kira nih Sob Egi experience-nya gimana? Dengan group set yang kalau group set sih aman. Meskipun sekarang gravel lagi musimnya dia pakai yang single chainring sekarang tuh. Iya, dan dengan berapa ya? 30 T atau berapa ya? Kayaknya Enggak, 40 atau ya, single 39 mungkin. Nggak tahu lah, itu GRX biasanya. Kalau ini si group set road bike dipakein ke gravel, ya aman-aman aja sih. Sebetulnya kan Masih aman. Masih aman kan ya. Masih aman-aman aja. Buat saya yang gravelnya ya weekend gravel aja, bukan yang tiap hari sepedaan pakai gravel kemana gitu, ke Pangandaran, PP, enggak juga. Jadi ini masih aman. Oke, masih aman. Kecuali nih Sob ya, lu pakai sepeda untuk kompetisi. Nah, beda-beda sedikit memang beda peruntukannya ya. Betul. Tapi kalau kita kan memang ya kita berolahraga sambil cari hiburan, non kompetisi ya. Oke aja ya. Non kompetisi sebenarnya. Oke Kompetisinya sama Strava. Oh iya. Nyari PR ya. Kompetisi diri ya. Oke, benar. Nyari PR. Benar. Berarti kalau misalnya ini berapa keranjanya berapa sih soalnya? Ini 50-34 ya. 50-34. Kalau sprocketnya memang bawaan itu juga bawaan. Sprocket ini bawaan Stratos atau bukan? Ini ukurannya sama kayak Stratos. Cuman ini bawaan dari Marine Four Corner, karena si Marine Four Corner saya upgrade, yang ori Marine Four Corner dipakai di sini. Box ini ya. Ini 1136 kalau nggak salah. Lumayan juga ya, maksudnya ditanjakan bisa lumayan lah. Enak. Soalnya kalau road bike banget, ya road bike jadul ya, kecil banget gitu. Road bike jadi 1128. Ya, 1128 biasanya. Lumayan juga nih kira-kira. Enak. Nah, by the way ini ada yang baru nih kayaknya, baru bagian Bartep ya. Nih soal drop bar nih, kadang kan memang saya belum pernah nyobain yang flare drop bar ya. Okay. Itu kira-kira apa sih maksudnya peruntukan dan perbedaannya kira-kira Sob Egi? Jadi ini awalnya kan pakai si drop bar copotan si Stratos S2, dia pakai FSA, tapi dia nggak flare. Terus saya ganti pakai ini Richie Beacon, flare-nya tuh kalau nggak salah 36 derajat. Dia lebih nge-flare, fungsinya itu ternyata dia lebih stabil ketika kita turunan aja. Jadi kayak sepeda gunung kan si handlebarnya lebar. Iya, lebar. Enak tuh. Ini juga kayak gitu, rasanya jadi kayak gitu. Jadi lebih nge-flare aja, nggak terlalu aero, jadi lebih ke tangan tuh jadi ya stabil. Handlingnya lebih stabil. mudah ya. Karena kan ya namanya jalur gravel ya agak kurang stabil kan. Betul. Jadi handlingnya lebih mudah kan. Kalau misalnya road bike kan agak lebih rigid gitu kan. Bukan jalur mulus kayak karir titipan seseorang gitu. Oh iya betul sekali, betul. Berliku men, penuh perjuangan. Kayak karir CPNS 4 kali tapi nggak lulus. Itu berarti OD. Orang dalam. Nggak ada yang mudah-mudahan ya, jangan sampai orang dalam. Tetap belajar sesuai kompetensinya. Ya. Kasihan orang yang memang penuh perjuangan. Oke. Ya, by the way PNS sampai 4 kali ya? 4 kali. Benar. Ya mudah-mudahan saya doakan lah. 4 kali. Inilah biar bisa goes bareng ini ya para bupati. By the way, nah kalau soal headset sih, ini standar atau udah oversize? Ini tuh standar. Kalau nggak salah ini standar. Oke. Tapi saya belum ngukur sih. Iya. Masalahnya sih headsetnya bawaan dari frame-nya. Oh, headsetnya udah bawaan dari frame-nya. Jadi pas beli frame udah dapat headset dari sana. Headset, Vogue. Headset, Vogue. Sama. Udah. Itu aja. Ini deh, kalau nggak salah. Seat clamp. Seat clamp, Seat clamp udah dari sana. Oke, udah dari sana. Oke. Ini bawaan, stemnya bawaan? Nggak, beli. Oh, beli lagi. Aftermarket. Itu panjang 5 cm. Oke. Ini size berapa sih? Size-nya L. L itu kalau nggak salah, L di Seaboard itu 53 kalau nggak salah. Kalau 53 ya? 54 kalau nggak salah.
tadinya ini si stem pakai yang 11 cm, cuman ngerasa terlalu panjang reach-nya, saya pendekin ke 5 cm, ternyata ini nyamannya di sini. Oke. Ngomong-ngomong kan tadi punya sepeda Marin juga nih Ada Marin. Marin ya. Marin. Apa sih perbedaannya? Apa kira-kira? Marin yang kebetulan saya punya di rumah, Marin 4 corner. 4 corner ukuran M. Kalau secara bobot dia lebih berat dari ini. Oke. Sekitar beda 1 kilo, ini sekitar 12 kiloan, yang si Marin kalau nggak salah 13 kiloan. Cuman ketika kita pakai yang Marin itu, dia lebih kokoh. Buat goes jarak jauh, dia lebih... Jadi kayak ada sumbangan tenaga dari sepedanya sendiri. Oke. Buat jarak jauh ya. Bedanya kayak gitu. Buat nanyak-nanyak juga sebenarnya enak. Dia lebih rigid aja. Terus lebih Marin gitu. Ya. Beda lah, ada bedanya sama yang ini. Oke. Tapi kita mungkin rumput tetangga lebih baik daripada sepeda ini ya. Tapi rumput tetap tetangga, betul. Sepeda ini punya kelebihannya tersendiri. Nah, ini berarti dua untuk battle cage ya? Ya, ada dua ya. Jadi untuk perjalanan jauh juga udah oke ya. Battle cage 2, terus ada anting buat pasang rak belakang. Oh, rak belakang ya? Rak depan juga ada. Oh, ini ya? Jadi emang bener-bener komuter bike sih sebenarnya ini frame-nya. Juga, ya. Buat jarak jauh pun juga jarak jauh juga bisa ya? Oke. Tapi kalau misalnya ini nih, opsi, ya kadang sempet kemarin itu cari drop bar yang flare itu agak sulit ya? Betul. Agak sulit ya, tapi kemarin gimana sih dapetin ini drop bar flare-nya saya PO nyampe ke 4 toko. Sampai ke 4 toko 4 ya? toko. Semuanya Rodaling, karena si Rodaling kan distributor resminya si Ricci kalau nggak salah. Jadi harganya memang harga normal. Saya PO di Rodaling Otista, Rodaling Abdul Rifai, Rodaling Tasik, sama Rodaling Surabaya. Sekaligus PO 4? PO sekaligus, karena lama datang PO. Ternyata ini datang duluan di Rodaling Abdul Rifai. Abdul Rifai datang, PO-nya saya ambil, terus yang di Tasik ngabarin juga datang. Jadi saya Ricci kan punya 2. Ya udah simpen aja ya. Buat yang Marin satu lagi. Buat yang Marin ya. Kali aja saya bangun gravel ya. Boleh lah. Oke, tapi ini pakai size berapa sih? Ini 40. Lebar 40. Sebagai postur lah ya. Sebenarnya enggak. Postur saya itu kemarin sempat nyobain pakai 44. Ternyata agak kegedean tapi nyaman. 44. 44, lebar flare 44. Karena kan belum termasuk flare-nya kan? Belum termasuk flare-nya, ini atasnya aja. Atasnya doang kan? Terus yang datang ternyata ini size 40. Saya cobain size 40, ternyata atasnya agak sedikit kekecilan, cuman pas flare-nya ngepas. Flare-nya pas. Oke. Jadi ya udahlah, cocok. Tapi kalau ada yang mau nawar silahkan aja WhatsApp. Boleh sob, WhatsApp aja sob. Harga gorengan. Harga rebus. Nah, ini kan pakai disc brake ya. Ini copotan Stratos juga disc brake-nya atau aslinya gimana? Kalau Stratos itu rim brake. Rim brake. Nah, PR-nya di situ. Jadi saya harus nyari si wheel set yang disc brake-nya. Gitu. Ya jadi yang keambil dari Stratos sebenarnya awalnya itu cuman group set, stem sama seat post sama drop bar sama saddle. Cuman lama-lama kesini ya ada yang di-upgrade lagi, ada upgrade lagi. Jadi yang bawaan Stratos ini kayaknya cuman si group setnya aja kayaknya. Kira-kira opsi wheelset apa aja sih? Sekelas ini gitu untuk yang gravel. Kemarin sempat nyari apa aja sih kira-kira? Gravel itu sebenarnya banyak wheelsetnya, tapi nggak ada yang murah. Oh gitu. Mulai dari DB Wheels. Oh iya lumayan. Terus DT Swiss yang kayak gitu kan harganya nggak di bawah 5 juta. Kemarin dapat karena saya emang orang yang ngirit. Dan nggak ada budget. Jadi nyari yang murah itu dapatnya wheelset copotan pad. Betul. Polygon pad. Dia wheelsetnya udah disc brake. Udah disc brake. Udah disc brake. Harganya cuma kisaran 1 jutaan. Oh ini? Ya oke. Yang itu yang gravel. Yang gravel. Kalau ini buat roadnya saya jadinya pakai Rujiku ya. Rujiku disc brake. Bahan ini alloy. tuh alloy. Alloy. Oke. Alloy hubnya katanya karbon, tapi saya nggak tahu sih. Nggak tahu beneran karbon, nggak tahu bukan ini si Rujiku ini. Wheelset berarti kan ya? Wheelset. Sama
udah sama hub hubnya. ya memang pesepeda itu harus kreatif dalam membangunnya, harus irit. Nah, irit Kalau nggak part. kreatif boncos. Irit daripada Boros. iri hati. Mending irit bensin. Oke sob. Nah, kira-kira nih Sob Egi dengan sepeda Seaboard ini kira-kira biasanya pakai rute kemana aja dan experience-nya kayak gimana sih ketika di jalanan looping atau di medan gravel, kira-kira experience-nya gimana sih? Dan rutenya biasanya kemana aja? Kalau rute gravel, saya biasanya kalau nggak Gunung Puntang ke Cibodas. Oke. Yang dekat-dekat aja, yang dekat dari rumah, durasi sekitar 2 jam 3 jam biasanya ke Gunung Puntang atau ke Cibodas. Itu udah enak, tapi pakai yang ban gravel kan. Ban gravel, oke. Jadi nggak terlalu capek lah kalau pakai ini. Kalau misalnya buat pakai ban ini, kemarin saya nyobain looping di Sumarekon, nggak lama karena rantainya keburu putus. Iya, ketemu kemarin rantainya keburu putus. Iya, Ini baru ganti rantai lagi, belum dipakai looping lagi, mungkin tadinya mau kemarin cuman hujan. Iya. Oke. Kalau overall worth nggak dengan Seaboard ini, dengan harga dan lain? Sangat worth ya. Sangat cukup. Tuh, jadi mungkin best buy juga ya bagi Best buy. rekan-rekan yang memang mau baru turun, mungkin ya sebelumnya sepedanya MTB atau sepeda lipat, sekarang mau beralih, mau mencoba experience baru untuk dengan sepeda road bike tapi bisa gravel, bisa kotaan juga, ya mungkin dengan harga dan quality yang worth, ini adalah salah satu yang worth pilihan untuk Sob Ghost pakai nih. Cuman kemarin kesulitan yang ngebangun ini tuh. Nah, kira-kira apa nih? Pilihannya cuma 2. Kalau budgetnya emang ada dan gak akan ngehemat, part itu banyak. Partnya banyak banget, cuman harganya gorengan. Ini yang bikin agak lama kemarin waktu ngebangun ini, karena saya orangnya nyari part yang memang harganya masuk. Ya. Harga nggak masalah, yang penting murah gitu. Ya. Kemarin tuh kayak gitu prinsipnya, jadi nyari yang murah terus. Ya, murah tapi HD, nah itu paling memang mantap ya. Oke. Tapi ini FD bawaan 100 juga? Bawaan 100. Oke. FD, RD, crank bawaan 100. Pos bawaan 100. Iya. Berarti sepeda ada Marin, ada Marine 4 corner, ada ini Seaboard sama ada Pikes Gen 2. Oh ya, untuk sepeda lipat ya, sesuai dengan kebutuhan ya. Ada Trivolt Gen 1 juga ada. Awalnya Trivolt Gen 1. Oh, oke, ternak sepeda juga nih Jo ini kayaknya. Ternak cuan. Tapi ya mungkin memang karena kebutuhan jalur ya, kebutuhan bersepeda. Betul. Ya mungkin bagi rekan-rekan yang punya rezeki ya mungkin bisa punya sepeda lipat untuk kebutuhannya, loading ke kantor, ketemu komunitas, ngobrol-ngobrol sambil sehat. Ada juga mungkin sepeda road bike yang memang selain ngobrol-ngobrol sehat, itu juga memang fokus untuk ke training dan olah jantung. Dan ketiga juga teman-teman punya gravel bike yang selain olah jantung, training juga pengen menikmati keindahan alam pegunungan. Andai, dan tuh Pak Produser, hadek ya orang euy. Sebenarnya self healing saya tuh ini. Self healingnya ini. Jadi punya sepeda, beberapa sepeda itu jadi self healing saya. Kan orang-orang banyak yang self healingnya main ke tempat yang jauh, ada yang touring, ada yang camping. Kalau saya punya sepeda jadi self healing tersendiri. Betul banget. Jadi punya sepeda tuh selain sehat ya kita juga ada kepuasan batin ya sebetulnya. Selain sehat raga, sehat jiwa. Gitu. Itu edan ya. Si Maria Teguh ente aslinya. Edan. Gara-gara kopi. Kopinya mengandung apa ini? Kita sampai punya halusinasi out of the box. Quotes keluar karena kopi. Edan, bener. Kopi bikin relax, sepeda bikin relax, mantap. Juga terima kasih bagi Origami Kohi yang selalu menghadirkan tempat istimewa bagi kita untuk mengobrol baik daripada ngomongin orang, bener nggak sih? Terima kasih juga buat ngopi sore. Ini by the way ini ngopi sore. Apa nih kira-kira? Ini tuh ngopi sore, tapi bukan toko kopi. Oh gitu. Apa nih kira-kira? Apa ya singkatannya?
ngagoes tipis soreang kalau nggak Oh salah. Ngagoes gitu, tipis ada soreang. komunitasnya juga, Ngagoes tipis bisa, soreang. bisa. Saya kira ini ngopi, ternyata ngagoes tipis. Oh, kalau nggak salah iya benar mantap. ngagoes tipis. Salam-salam teman-teman ngopi sore ya. Ngopi sore. Oke. Oh ini jaluran soreangan gitu kalau Soreang. teman-teman ngopi. Ini tuh teman-teman BJB Soreang. Oh, oke ngopi sore. Nggak endorse. Oke, keren Rob. Oke, Sob Egi, ini seru banget ngobrol-ngobrol bareng Sob Egi, tapi mungkin karena perlu ketepatan durasi biasa produser nih. Dan cuaca. Dan cuaca nih kayaknya nih. Nanti kita ngomongin bike lagi, mungkin dengan experience sepeda yang lain ya, karena Sob Egi juga ternak sepeda ya, jadi sepedanya bisa beranak gitu. Daripada ternak janda kan, diomongin tetangga, mending ternak sepeda ya. Aduh. Gitu. Oke, Sob Go, terima kasih. Kalau Sob suka dengan channel YouTube ini, bisa aja langsung subscribe dan klik tombol lonceng di bawah ini untuk dapetin informasi tentang sepeda, gaya hidup sepeda, dan ketemu orang-orang kayak Sob Egi ini, dan lain-lain. Juga kalau mau dapetin update yang lebih cepat lagi, selain konten-konten video, konten-konten foto, bisa aja follow di Instagram let's_goes. Oke. Sampai juga kita di akhir perjumpaan kali ini. Nanti kita ketemu lagi, kita ngobrolin lagi, ngomongin bike daripada ngomongin janda, ngomongin jorang, ngomongin bike kan, bener gak sih? Oke, sampai jumpa lagi di pertemuan berikutnya dan ciao!